Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat dari beliaulah kita masih diberikan kesehatan maupun kesempatan hingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan daring seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya, salawat berserta salam tidak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa terbebaskan dari alam jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya yang saya hormati dosen pengampu, yaitu Ibu Alimni MPD, serta teman-teman yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memandu susunan acara diskusi kita hari ini, yang mana susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan materi dari pemakalah, yang keempat diskusi atau sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini marilah kita sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari pemakalah. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muinadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhadi'una Allahu wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim marradu fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu ya'zibun. Sadaqallahul azim. Baiklah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari pemakalah. Selanjutnya, marilah sama-sama kita menyimak diskusi kita hari ini. Kepada pemakalah kami persilakan untuk membacakan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nalia Julia Putri, NIM 1811210083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang berjudul Belajar dan Pembelajaran SKI. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan bagian yang A, yaitu strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Selanjutnya yaitu pengertian SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam bisa dipahami sebagai berita peristiwa masa lalu yang mempunyai asal muasal tertentu. Menurut Hanafi, sejarah memiliki beberapa komponen dasar sebagai suatu peristiwa berharga. Komponen-komponen itu ialah meliputi 1. Kejadian. Kejadian yang bersifat luar biasa karena itu ia menyita pikiran orang untuk sibuk mengingat, merenungkan, dan penyampaiannya kepada orang lain. Yang kedua yaitu manusia. Mereka adalah aktor sekaligus ikon kejadian-kejadian penting tersebut. Karena itu juga banyak biografi orang-orang sukses yang membawa perubahan yang berpengaruh baik pada masanya atau masa sesudahnya. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Berfungsi sebagai konteks yang menyertai dan memungkinkan suatu peristiwa terjadi. Yang selanjutnya yaitu syarat makna. Sejarah berisi catatan suatu masa yang ditemukan dan dipandang bermakna oleh generasi dari zaman berikutnya. Keempat unsur inilah yang menjadi komponen penting dari sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lampau yang berarti. Karena besarnya arti dan maknanya ini, sejarah menjadi mata pelajaran penting untuk diajarkan di semua jenjang pendidikan. Untuk itu, sejarah memerlukan strategi pembelajaran, di antaranya pembelajaran sejarah harus diajarkan secara gradual, bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan siswa sebagai pembelajar. Lalu, pembelajaran sejarah harus dipahami dan dimaknai secara luas yang meliputi proses keterlibatan dan totalitas diri siswa dan kehidupan atau lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar dalam pembelajaran SKI strategi sangat diperlukan karena strategi pembelajaran SKI adalah perencanaan pembelajaran SKI yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain termasuk penggunaan sumber daya, materi, media untuk mencapai tujuan pembelajaran SKI secara efektif dan efisien. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nalia Julia Putri, yaitu bagian B, metode pembelajaran mata pelajaran SKI. Yang pertama, dasar pemilihan metode SKI. Jika kita bicara mengenai dasar-dasar pemilihan metode-metode pembelajaran SKI, sama halnya seperti pemilihan metode pembelajaran pada umumnya. Dalam makalah ini akan dijelaskan pemilihan metode pembelajaran sesuai dengan pelajaran SKI. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran SKI yaitu A. Siswa atau peserta didik. Dalam memilih SKI, tentunya hal yang terpenting adalah siswa, di mana metode pembelajaran SKI tersebut memang ditujukan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari dan mampu menerima materi tentang SKI. B. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap suatu pelaksanaan pembelajaran pastinya mempunyai tujuan, begitu
halnya dengan pelajaran SKI. Hal tersebut bukan sekedar untuk menambah materi peserta didik, akan tetapi juga mempengaruhi sikap dan cara pikir peserta didik terhadap realita kehidupan. C. Faktor materi pembelajaran. Materi pembelajaran mempunyai tingkat kedalaman, keluasan, kerumitan yang berbeda. Dalam hal ini perlu dijadikan suatu pertimbangan ketika seorang guru mengajarkan materi SKI kepada peserta didik. D. Situasi pembelajaran mengajar. Situasi belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama, maka guru harus memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan. Di waktu lain, sesuai dengan sifat bahan dan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan, maka guru menciptakan lingkungan belajar secara berkelompok. Jadi, situasi yang diciptakan melalui pemilihan penentuan metode mengajar. E. Fasilitas belajar mengajar. Fasilitas seringkali menjadi suatu masalah bagi sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas yang kurang memadai. Akan tetapi, keadaan tersebut baiknya tidak menjadi suatu halangan bagi guru. Dalam kondisi tertentu, guru-guru yang mempunyai semangat dan komitmen yang kuat tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. F. Faktor alokasi waktu pembelajaran. Pemilihan suatu metode pembelajaran yang tepat tentu harus dapat memperhitungkan ketersediaan waktu. Rancangan pembelajar yang sangat baik yaitu menggunakan alokasi waktu yang dihitung sangat terperinci agar suatu pembelajaran dapat berjalan secara dinamis dan tidak ada waktu yang terbuang tanpa suatu arti. G. Guru. Dalam hal ini, guru mengambil peran penting dalam pemilihan metode pembelajaran. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi dan menentukan metode, apalagi belum memiliki pengalaman mengajar yang memadai. Faktor sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu penerapan metode pembelajaran SKI. Yang A. Metode ceramah. Metode ceramah adalah penentuan bahan belajar secara lisan. Guru menyampaikan materi penemuan-penemuan dan tokoh-tokohnya pada perkembangan Islam periode klasik secara lisan. Sebelumnya, guru harus mempersiapkan materi penemuan-penemuan dan tokoh-tokohnya pada perkembangan Islam masa Bani Abbasiyah secara lengkap agar dalam penyampaian yang ditonjolkan hanya pokok-pokoknya sehingga materi tersampaikan secara keseluruhan dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Kelebihan metode ceramah, yang pertama merupakan metode yang murah dan mudah. Yang kedua, memerlukan waktu yang sedikit. Yang ketiga, tidak memerlukan persiapan yang rumit. Yang keempat, guru dapat mengontrol kelas. Yang kelima, pokok-pokok dapat ditonjolkan. Yang keenam, dapat menyajikan materi secara lisan. Kelemahan metode ceramah, yang pertama, materi yang dikuasai siswa terbatas pada apa yang dikuasai guru. Yang kedua, akan membosankan jika guru kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik. Yang ketiga, sangat sulit kita dapat mengetahui apakah semua siswa telah paham apa yang sudah dijelaskan atau belum. Yang B. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Kelebihan metode diskusi, yang pertama, dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, melatih berpendapat dan menghargai pendapat. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk bertukar pikiran. Kelemahan metode diskusi, yang pertama, waktu relatif lama, terjadi perbedaan pendapat emosional yang tidak terkontrol. Tantangan bagi siswa yang pasif, diskusi yang hanya dikuasai siswa yang tampil berbicara, kelas menjadi gaduh jika guru tidak bisa mengontrol. Yang C. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu metode ajar yang kemungkinan akan terjadi suatu komunikasi langsung yang bersifat kualitatif karena pada saat yang sama akan terjadi suatu percakapan antara guru dan siswa. Yang D. Metode timeline atau garis waktu.
Metode ini tergolong tepat untuk mempelajari sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya peristiwa. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab akibat dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline beserta rentetan peristiwanya. Yang di metode konsep map atau peta konsep. Peta konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan yang ada dalam benak. Nilai praktisnya terletak pada ketentuan dan kemudahan pembahasannya. Guru dapat memanfaatkan sebuah peta konsep agar dijadikan suatu metode penyampaian pelajaran sejarah. Yang F, metode role playing atau bermain peran. Bermain peran bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri atau kelompok sebagai ahli sejarah. Bentuk yang pertama bisa mengajak peserta didik untuk menjiwai karakter atau tokoh sejarah. Yang G, metode storytelling atau papan cerita. Papan cerita adalah salah satu metode yang tepat untuk menyampaikan materi sejarah secara kronologis atau berurutan karena kronologis adalah termasuk karakteristik sejarah. Metode ini adalah penggabungan antara peta konsep, timeline, dan narasi atau bercerita yang fungsinya adalah untuk membantu pemaparan pengetahuan sejarah. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari Saudari Anissa, yang mana yang C yaitu model dan media pembelajaran SKI. Adapun yang pertama yaitu model pembelajaran SKI, yang A, CL atau Cooperative Learning. CL atau Cooperative Learning adalah kegiatan pembelajaran dengan cara per kelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksikan konsep. Yang B yaitu RME. RME adalah aktivis atau doing pemahaman, intertwinement, interaksi dan bimbingan dari guru dalam penemuan. Yang C yaitu CTL, Contextual Teaching and Learning, adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau hanya jawaban lisan seperti ramah, terbuka, negosiasi. Yang D yaitu pembelajaran langsung atau DL, pengetahuan yang bersifat informasi dan produksi yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara tatap muka atau langsung. Yang E yaitu pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa. Selanjutnya itu problem solving. Dalam hal ini, permasalahan didefinisikan sebagai suatu permasalahan yang tidak rutin. Belum dikenal cara penyelesaiannya, justru problem solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian, penemuan pola, aturan, atau algoritma. Yang G yaitu problem posing. Bentuk lain dari problem posing adalah pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih simpel sehingga mudah untuk dipahami. Yang selanjutnya yaitu H, problem terbuka. Pembelajaran dengan problem terbuka atau masalah terbuka ini artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dan solusi untuk bisa dengan berbagai ragam. Selanjutnya yaitu prompting. Teknik ini adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalaman dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu yang J, pembelajaran bersiklus. Pembelajaran bersiklus mengungkapkan bahwa pembelajaran seefektif secara bersiklus, mulai dari eksplorasi, deskripsi, kemudian eksplanasi,
empiris, dan akhiri dengan aplikasi eduktif. Yang K yaitu reciprocal learning. Wayne, Destin, dan Meyer 1998 mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran harus memperhatikan 4 hal, yaitu bagaimana siswa belajar, mengingat, berpikir, dan memotivasi diri. Yang I yaitu SAFI. Pembelajaran SAFI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki oleh siswa. M yaitu TGT. TGT ini adalah penerapan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama dan bisa juga berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama di dalam tim atau kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan atau dengan cara berdiskusi. Yang N yaitu PAK. Model pembelajaran ini menganggap bahwa semua pembelajaran akan efektif dan memperhatikan ketiga hal. Antara lain yaitu dengan perkataan lain memanfaatkan potensi siswa yang telah dimiliki dengan melatih pengembangannya. Yang O yaitu NHT. NHT adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif dengan sains pengetahuan buat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor tertentu. Adapun yang D yaitu sedangkan menurut media pembelajaran SKI, yang A yaitu LCD atau proyektor, pertama siswa ditampilkan penemuan-penemuan dan tokoh-tokohnya pada perkembangan Islam masa Bani Abbasiyah dengan menggunakan LCD atau proyektor. Yang B yaitu papan tulis atau spidol. Guru menjelaskan latar belakang tokoh-tokoh penemuan tersebut dengan menuliskan pada papan tulis. Kemudian siswa mendiskusikan materi tersebut, dianalisis lalu dengan dilanjutkan dengan metode tanya jawab. Yang C yaitu pengelompokan berbagai jenis media. Apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi, yaitu media terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan media mutakhir. Yang D, media tradisional adalah visual. Yang kedua yaitu visual diam. Yang C, audio. Yang D, multimedia. Yang E, visual dinamis. Yang F, bahan cetak seperti buku tulis, modul, majalah, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu permainan. Lanjut ke D, media mutakhir. Yang A yaitu media terbatas mikroprosesor. B, media audio, media cetak, media visual, media visual diam, media visual gerak, dan terakhir yaitu media audio visual gerak. Yang E, Anderson mengelompokkan media menjadi 10 golongan. Yang A, audio kaset. Yang B, cetak contoh buku pelajaran, modul, dan lain sebagainya. Yang C, audio, cetak kaset audio. Yang D, proyeksi visual. Yang E, proyeksi audio visual. Yang F, visual gerak film bisu. Yang G, audio visual gerak film. Yang H, objek fisik benda nyata. Yang I, manusia dan lingkungan guru. Selanjutnya F, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis media itu ada 3 media. Yang pertama visual, media audio, serta media audio visual. Selanjutnya yang G, jenis-jenis media pembelajaran yang cocok digunakan pada saat pembelajaran SKI adalah menurut penulis media cetak seperti buku, modul, brosur, kartun, komik, gambar, media audio seperti CD, kaset, media visual diam, televisi, komputer, permainan, dan lain sebagainya. Mungkin itulah pembacaan materi dari saya. Ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya,
Yang kedua yaitu skenario pembelajaran SKI. Yang pertama itu pengertian skenario. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai yang diinginkan. Pengertian khusus skenario adalah naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk pembuatan sebuah tayangan film, sinema, dan lain-lain. Yang kedua itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran sangat luas, artinya ada beberapa pengertian pembelajaran, di antaranya salah satunya pembelajaran adalah proses komunikatif interaktif antara sumber belajar, guru dan siswa saling bertukar informasi. Yang ketiga yaitu pengertian skenario pembelajaran SKI. Setelah kita mengetahui pengertian skenario dan pengertian pembelajaran, maka kita dapat mengambil kesimpulan pengertian skenario pembelajaran SKI merupakan urutan cerita yang disusun oleh seorang guru agar suatu peristiwa pembelajaran SKI terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat itu langkah kerja menyiapkan skenario pembelajaran. Terdapat beberapa langkah kerja dalam menyiapkan skenario pembelajaran, di antaranya tentukan waktu, peralatan atau alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tulis langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran yang direncanakan. Langkah-langkah pembelajaran ditulis secara lengkap. Tuliskan rencana penilaian terhadap kegiatan belajar. Yang kelima yaitu langkah-langkah pembuatan skenario pembelajaran SKI. A yaitu kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka ini diperlukan waktu sekitar 15 menit. Nah, kegiatan yang dilakukan diantaranya salam dan doa bersama untuk mengawali pembelajaran. Guru memberikan gambaran atau awal tentang materi yang akan dibahas. Guru mengutarakan standar kompetensi dasar dan indikator hasil pembelajaran. Yang keempat itu guru membangun motivasi siswa tentang materi yang akan dibahas. Yang kelima yaitu guru mengutarakan model dan metode yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Yang keenam yaitu kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini diperlukan waktu sekitaran 70 menit. Kegiatan yang dilakukan diantaranya guru menjelaskan penemuan-penemuan dan tokoh-tokohnya pada perkembangan Islam masa Bani Abbasiyah dengan metode ceramah, sedangkan siswa memperhatikan serta mencatat penjelasan guru. Yang kedua yaitu siswa mendiskusikan materi tersebut untuk dianalisis. Yang ketiga itu dilakukan metode tanya jawab untuk memperkuat pemahaman serta ingatan siswa. Yang ketiga itu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup diperlukan waktu sekitaran 5 menit. Kegiatan yang dilakukan antaranya satu, guru menyimpulkan materi. Yang kedua itu mendeskripsikan keterkaitan materi yang baru dibahas dengan materi yang akan datang. Ketiga itu memberi dorongan motivasi untuk belajar tentang materi. Dan yang keempat itu memberikan tugas. Yang kelima doa bersama, kemudian salam. Yang keenam yaitu penilaian pada mata pelajaran SKI. Poin gede yaitu penilaian proses atau evaluasi formatif, yaitu penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, diantaranya yang pertama yaitu partisipasi siswa dalam kelas. Yang kedua yaitu kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan guru untuk mengetahui pemahaman siswa. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil atau evaluasi sumatif, yaitu penilaian setelah seluruh pembelajaran terselesaikan, diantaranya yang pertama itu jawaban siswa pada tugas yang diberikan. Yang kedua itu jawaban siswa pada ulangan UTS atau UAS. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi kita hari ini dari Pemakala. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kepada saudari Herpica, Esi, dan saudara Fai. Adapun pertanyaan dari saudari Herpica adalah, media pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk memahami karakteristik peserta didik? Yang kedua yaitu pertanyaan dari saudari Esi. Pertanyaannya adalah, strategi apa yang digunakan ketika kita belajar subuh seperti ini agar pembelajarannya bisa terwujud dengan maksimal? Dan yang terakhir yaitu pertanyaan dari saudara Arfai, yang pertanyaannya, model pembelajaran apa yang paling efektif digunakan dalam proses pembelajaran SKI serta berikan kelemahan maupun kelebihannya? Baiklah, itulah pertanyaan pada Pemakala hari ini. Kepada teman-teman yang bertanya, kami mohon
untuk diberikan waktunya mencari jawaban. Baiklah, kepada saudari Anissa kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Esi. Serta dilanjutkan oleh saudari Nalia akan menjawab pertanyaan saudari Hervija, dan terakhir saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari saudara Arfai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hervija Aulia. Pertanyaannya, media pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk memahami karakteristik peserta didik? Menurut saya, semua media itu dapat memahami karakteristik peserta didik karena media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau, tanpa tergantung pada keberadaan guru. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu. Dengan media, guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan dan mengurangi penjelasan verbal atau lisan, sehingga guru dapat memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagaimananya. Media pembelajaran yang digunakan harus memiliki kesesuaian dengan materi yang sedang dipelajari, sehingga dalam pemilihan media pembelajaran perlu dipahami prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Adapun karakteristik media pembelajaran, yang pertama, media umum. Media adalah kemampuan merekam, menyimpan, melestarikan, mengkonsumsi, dan mentransportasikan suatu peristiwa atau objek. Klarifikasi media, karakteristik media, dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. A. Karakteristik media audio. Ciri utama dari media audio adalah pesan dituangkan dalam bidang auditif, baik verbal atau bahasa lisan atau kata-kata maupun non-verbal, bunyi-bunyian dan vokalisasi seperti gerutuan, gumuman, musik, dan lain-lain. B. Karakteristik media visual. Pesan visual, gambar secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sketsa, lukisan, dan foto. Grafik adalah gambar yang sederhana yang banyak sedikitnya merupakan penggambaran data kuantitatif yang akurat dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti. Selanjutnya diagram. Diagram merupakan susunan garis-garis dan lebih menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk menerangkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Selanjutnya bagan. Bagan hampir sama dengan diagram, akan tetapi bagan lebih menekankan pada suatu perkembangan atau suatu proses atau susunan organisasi. Jenis-jenis bagan yaitu bagan organisasi, bagan arus, bagan pohon, dan bagan proses. Selanjutnya peta. Peta merupakan gambar permukaan bumi atau sebagian daripadanya. Dengan peta, orang dapat memvisualisasikan apa yang ada di permukaan bumi dan menempatkan tempat kejadian sesuai. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Esi. Yang pertanyaannya adalah, strategi apa yang digunakan ketika kita belajar subuh seperti ini agar pembelajaran kita maksimal? Kalau menurut saya, yang pertama, terapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur, kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan guru atau dosen. Yang kedua, persiapkan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, belajarlah dengan serius. Dan yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Arfai, yang mana pertanyaannya adalah
media pembelajaran apa yang efektif digunakan saat pembelajaran SKI, serta berikan kelebihan dan kelemahannya. Menurut saya, media pembelajaran yang paling efektif digunakan saat pembelajaran SKI ialah yang pertama itu Saving, yang kedua yaitu CL atau Cooperative Learning. Adapun kelebihan Saving, yang pertama yaitu membangkitkan kecerdasan terpadu siswa, yang kedua siswa tidak mudah lupa, yang ketiga suasana dalam pembelajaran menyenangkan dan tidak membuat bosan, yang keempat yaitu memupuk kerjasama antara kelompok maupun individu di dalam diskusi, yang kelima yaitu memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik dan efektif, yang keenam mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan psikomotor siswa, yang ketujuh memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa, kedelapan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar lebih baik, kesembilan melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengutamakan pendapat sehingga berani menjelaskan jawabannya. Terakhir yaitu merupakan variasi yang cocok untuk gaya belajar. Adapun kelemahan metode SAFI ini yaitu yang pertama membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu sehingga siswa sulit dalam menemukan jawaban maupun gagasan tersendiri. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu yang lama, terutama bila siswa itu mengalami kelemahan. Yang keempat yaitu membutuhkan perubahan agar sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Yang keenam, model SAFI masih tergantung baru sehingga banyak pengajar guru yang belum mengetahui serta belum memahami. Yang ketujuh yaitu model SAFI ini cenderung kepada keaktifan siswa hingga untuk siswa yang memiliki tingkat kecenderungan kurang menjadi siswa yang minder. Selanjutnya kelebihan metode CL atau Cooperative Learning. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak dalam hal kerjasama. Yang kedua itu menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif. Yang C itu menanamkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi. Adapun kekurangan dari model CL atau Cooperative Learning ini, yang pertama itu metode ini memerlukan persiapan-persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Yang kedua itu bila mana terjadi persaingan yang negatif baik antar individu dan per kelompok akan menimbulkan hasil yang buruk. Yang ketiga itu bila terdapat anak yang pemalas atau anak yang ingin berkuasa dalam kelompok besar, kemungkinan akan mempengaruhi sesuatu hal yang berdampak buruk kepada kelompoknya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya untuk pertanyaan dari saudara Arfai, mohon maaf. Saya kira itu saja jawaban dari saya. Baiklah, itulah tadi pembacaan makalah kita hari ini, mulai dari pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan materi, serta sesi tanya jawab. Sekarang kita memasuki acara terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah kita telah melewati acara demi acara kita pada hari ini. Selanjutnya marilah sama-sama kita menutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang pas di hati kawan-kawan sekalian serta dosen pengampu. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.